Pernahkah kalian membayangkan ada satu negara di dunia ini yang punya sebuah tombol rahasia, tombol yang kalau ditekan, boom! Bukan nuklir yang meledak, bukan gedung yang runtuh, tapi uang di dompet kalian, tabungan kerja keras kalian selama bertahun-tahun, tiba-tiba jadi kertas sampah yang tidak ada harganya. Negara itu adalah Amerika Serikat, dan tombol itu bernama sanksi dolar. Selama puluhan tahun, dunia tunduk karena takut pada tombol ini. Siapa yang membangkang? Ekonominya dimatikan. Tapi hari ini ada satu negara di Asia Tenggara yang dengan santainya berjalan mendekati tombol itu dan berkata, kami tidak takut lagi. Negara itu adalah Indonesia. Indonesia sedang memainkan permainan paling berbahaya dalam sejarah modern kita. Kita mulai membuang dolar dan merapat ke geng baru, Rusia dan China. Pertanyaannya, apakah ini taktik jenius yang akan bikin kita kaya raya? Atau ini justru blunder fatal yang bikin Amerika murka dan menghancurkan ekonomi kita besok pagi? Oke, sebelum kita bahas seberapa nekatnya Indonesia, kita harus paham dulu musuh yang kita hadapi. Kenapa sih selembar kertas bergambar orang tua Amerika ini bisa mengatur hidup kita di Pekanbaru, di Jakarta, sampai di pelosok Papua? Banyak orang mikir, dolar itu kuat karena Amerika kaya. Salah besar. Dolar itu kuat karena sebuah perjanjian licik di masa lalu. Bayangkan begini, kalian mau beli bensin, tapi pom bensin di seluruh dunia cuma mau terima pembayaran pakai kupon khusus. Kupon itu yang nyetak cuma satu orang, si Paman Sam. Mau negara manapun, mau beli minyak buat listrik, buat pabrik, wajib pakai dolar. Inilah yang disebut sistem petrodolar. Karena minyak adalah darahnya dunia, otomatis semua negara terpaksa nyetok dolar. Apa dampaknya buat kita? Masalahnya, Amerika itu curang. Saat ekonomi mereka sakit, mereka cetak uang sebanyak-banyaknya. Saat mereka cetak uang, nilai dolar di tangan kita jadi turun. Ibaratnya nih, kalian capek-capek kerja, kumpulin aset, tapi nilainya ditentukan sama moodnya Bank Sentral Amerika di Washington sana. Kalau Amerika bersin, Indonesia yang demam, harga tempe naik. Itu karena kedelainya impor pakai dolar, harga HP naik. Karena komponennya beli pakai dolar, kita dijajah secara halus, tanpa sadar, setiap hari. Kita pernah merasakan pahitnya ini di tahun ke-1998, saat dolar mengamuk, 20 hancur, negara kita hampir bubar. Trauma inilah yang membuat para pemimpin kita sekarang mikir keras, sampai kapan kita mau nasibnya digantung di leher Amerika. Nah, di tengah keputusasaan dunia itu, muncullah geng baru. Mereka menamakan diri BRICS. Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Awalnya, geng ini cuma dianggap kumpulan negara berkembang yang lagi nongkrong bareng. Amerika ketawa melihatnya. Tapi tawa Amerika berhenti ketika melihat data ini. Secara kekuatan ekonomi, geng BRICS ini ternyata sudah menyalip G7 gengnya Amerika, Inggris, Jepang, dan kawan-kawan. China dengan pabrik dunianya, Rusia dengan energi dan militernya, India dengan teknologinya. Mereka bergabung dan bilang, kenapa kita harus dagang pakai uang Amerika? Kita kan punya uang sendiri. Inilah yang disebut dedolarisasi. Bahasa gampangnya, bye-bye dolar. Kalau Indonesia mau jual batu bara ke China, China bayar pakai yuan, kita terima. Nggak perlu lagi tuh tukar ke dolar dulu. Bayar biaya admin ke Bank Amerika, baru ditukar lagi. Lebih hemat, jelas. Lebih aman, pasti. Tapi, tunggu dulu. Masuk ke geng ini bukan tanpa risiko. Kalian tahu kan apa yang terjadi pada orang-orang yang dulu berani melawan dolar secara terang-terangan? Saddam Hussein pernah mau jual minyak pakai euro. Gaddafi mau bikin mata uang emas Afrika. Nasib mereka, kita semua tahu, ceritanya berakhir tragis. Lalu, apakah Indonesia tidak takut bernasib sama? Sebelum kita lanjut ke strategi gila Indonesia yang bikin Amerika mati kutu, saya mau tanya dulu. Sama sobat boleh tahu. Jujur ya, kalau disuruh milih demi masa depan dompet kalian, kalian lebih percaya Indonesia tetap setia sama Amerika yang mata uangnya kuat, tapi sering ngasih sanksi. Atau nekat gabung Rusia dan China yang menjanjikan kemandirian, tapi musuh banyak? Coba ketik tim Amerika atau tim Asia di kolom komentar sekarang. Sekalian alasannya ya, saya akan baca komentar yang paling menarik. Oke, lanjut. Indonesia itu pintar. Kita tidak serta-merta teriak anti-Amerika seperti negara lain. Kita pakai jurus silat. Halus, tapi mematikan. Senjata rahasia kita
Namanya LCT Local Currency Transaction. Apa itu LCT? Bayangkan, kalian lagi liburan ke Thailand atau Malaysia. Dulu, kalian harus tukar rupiah ke dolar. Bawa dolar ke Thailand. Tukar lagi ke baht. Rugi di kurs jual beli berkali-kali. Sekarang, kalian tinggal buka HP. Scan QRIS. Selesai. Saldo rupiah, kalian langsung kepotong, pedagang di sana terima baht. Itu baru skala turis. Bayangkan skala negara. Indonesia sudah tanda tangan kesepakatan LCT ini dengan Cina, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Thailand, bahkan India dan Uni Emirat Arab sedang antri. Artinya apa? Kebutuhan kita terhadap dolar turun drastis. Kita pelan-pelan mengeringkan kolam dolar di Indonesia tanpa perlu kor-kor menantang perang. Ditambah lagi, kita punya kartu as, nikel. Dunia butuh nikel Indonesia buat bikin baterai mobil listrik. Eropa butuh, Cina butuh, Amerika Elon Musk juga butuh. Ini yang bikin posisi tawar kita kuat. Kalau Amerika nekat sanksi kita karena kita buang dolar, mereka sendiri yang bakal susah dapat baterai. Inilah kenapa saya bilang di awal, langkah Indonesia ini berani, tapi terukur. Sekarang, bagian paling penting. Apa efeknya buat kalian yang lagi nonton video ini sambil rebahan? Apakah harga nasi Padang bakal turun? Efek pertama, stabilitas. Kalau kita berhasil lepas dari dolar, harga barang-barang impor elektronik spare part motor, bahan kue tidak akan lagi gampang naik cuma karena The Fed Bank Amerika naikin suku bunga. Hidup kita lebih tenang. Efek kedua, harga diri Rp4 selama ini sering diejek mata uang sampah karena nilainya kecil. Kalau LCT sukses, permintaan rupiah dari negara lain bakal naik. Malaysia butuh rupiah, China butuh rupiah buat beli batu bara kita. Hukum ekonomi berlaku, barang yang banyak dicari, harganya mahal. Bisa jadi, suatu hari nanti, kita jalan-jalan ke luar negeri, tiket dihargai tinggi. Tapi, jangan senang dulu. Masa transisi ini bakal menyakitkan. Amerika tidak akan diam saja melihat jajahannya lepas. Mungkin akan ada gangguan ekonomi, isu politik yang digoreng, atau hambatan ekspor. Kita harus siap kencangkan ikat pinggang kalau perang ekonomi ini meletus. Sobat boleh tahu, dunia sedang berubah sangat cepat. Peta kekuatan yang sudah bertahan 70 tahun sedang digambar ulang. Dan kali ini, Indonesia bukan lagi penonton di pinggir lapangan. Kita adalah pemain inti. Langkah membuang dolar dan merapat ke blok Rusia bukan berarti kita jadi komunis atau anti barat. Ini murni soal bisnis dan kemandirian. Kita ingin berdiri di atas kaki sendiri, bukan di bawah bayang-bayang mata uang negara lain. Pertaruhan ini besar. Risikonya ngeri. Tapi hadiahnya adalah Indonesia emas yang banner-banner merdeka. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian optimis Rp15 bisa mengalahkan dominasi dolar? Atau ini cuma mimpi di siang bolong? Diskusi di bawah ya. Saya ingin tahu seberapa tajam analisis kalian. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau video ini membuka wawasan kalian, bantu kami dengan tombol like dan subscribe agar algoritma YouTube menyebarkan fakta ini ke lebih banyak orang Indonesia. Sampai jumpa di video analisis mendalam berikutnya. Dunia boleh tahu, tapi kalian harus lebih tahu.